Halo semuanya, kembali lagi di Derecang Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tambahan mengenai analisis grafimetri. Tentu adik-adik masih ingat tentang materi analisis grafimetri. Jika belum ingat, adik-adik bisa klik link video di description box untuk mengingat kembali materi tentang analisis grafimetri. Nah, di soal pertama kita akan membahas mengenai perhitungan analisis grafimetri dengan metode pengendapan. Nah, diketahui sebanyak 3,46 gram sampel batu kapur kalsium karbonat dilarutkan di dalam larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, selanjutnya larutan amonium oksalat dengan konsentrasi 0,1 molar ditambahkan ke dalam larutan kapur tersebut sehingga akan menghasilkan endapan kalsium oksalat. Selanjutnya endapan tersebut dipisahkan, dikeringkan, lalu ditimbang. Ternyata diperoleh sebanyak 2,03 gram kalsium oksalat. Yang ditanyakan di soal adalah tentukanlah berapa persen massa kalsium di dalam sampel batu kapur tersebut. Nah, berikut ini kita akan langsung membahas mengenai soal tersebut. Untuk pembahasannya, kita buat dulu reaksi yang terjadi di dalam pelarutan sampel batu kapur tersebut. Jadi reaksi yang terjadi yang pertama adalah kalsium karbonat direaksikan dengan HCl, asam klorida akan menghasilkan kalsium klorida dalam bentuk garam plus H2O plus melepaskan gas CO2. Selanjutnya kalsium klorida akan bereaksi dengan amonium klorida. Amonium oksalat menghasilkan kalsium oksalat plus amonium klorida. Maka perhitungannya yang pertama kita hitung adalah mol kalsium yang dihasilkan dalam reaksi tersebut, yaitu mol kalsiumnya akan setara dengan mol kalsium oksalat, yaitu 2,03 gram dibagi mR-nya 128 diperoleh 0,0158 mol. Selanjutnya kita bisa hitung massa kalsium yang dihasilkan, yaitu tinggal dikalikan mR-nya 40 diperoleh 0,634 gram. Selanjutnya kita terakhir akan hitung persen massa kalsium yang terdapat dalam sampel batu kapur tersebut, yaitu 0,634 gram dibagi massa sampel yang digunakan 3,46 dikali 100% diperoleh 18,32% persentase kalsium yang terdapat di dalam sampel batu kapur tersebut. Nah, berikutnya untuk soal grafimetri dengan metode pengendapan untuk soal yang kedua, yaitu sebanyak 0,6025 gram sampel garam klorida dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih. Nah, endapan perak klorida selanjutnya disaring, dicuci dan dikeringkan, selanjutnya ditimbang. Ternyata beratnya sebesar 0,7134 gram. Yang ditanyakan di soal, hitunglah persentase klorida di dalam sampel tersebut jika diketahui AR klorida atau Cl 35,5 dan AR Ag sebesar 108. Nah, untuk pembahasannya kita lihat dulu rumus yang akan digunakan untuk perhitungan, yaitu persentase analit sama dengan berat T atau massa endapannya dikali faktor grafimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Nah, sebelum mulai menghitung, kita lihat dulu yang telah diketahui di soal datanya, yaitu yang pertama, berat sampel yang digunakan 0,6025 gram, selanjutnya massa endapan yang dihasilkan atau P yaitu 0,7134 gram. Nah, kita hitung juga mR/AgCl yang digunakan yaitu 104 tambah 35,5 yaitu 143,5. Jadi faktor grafimetrinya diperoleh 0,2474
Selanjutnya dimasukkan ke rumus data yang telah diketahui, diperolehlah persentase klorida yang dihasilkan yaitu 29,29%. Jadi persentase klorida. Nah, berikutnya untuk soal yang ketiga adalah analisis gravimetri dengan metode dekomposisi. Jadi, diketahui sebanyak 1 gram magnesium oksalat padat dipanaskan dengan menaikkan temperaturnya secara teratur. Selama proses pemanasan zat tersebut dialirkan gas nitrogen kering atau inert untuk menjaga atmosfer pemanasan. Proses pemanasan terjadi perubahan berat selama pemanasan dari massa A berkurang, di mana selama proses pemanasan tersebut perubahan berat padatan diamati dan sampel A berubah menjadi B dan C seperti yang diperlihatkan pada grafik. Telah diketahui bahwa selama pemanasan antara suhu 100 dan 250 derajat Celcius, molekul air di dalam sampel kristal garam akan dibebaskan. Selanjutnya pada pemanasan dari B ke C dibebaskan sejumlah gas. Yang ditanyakan di soal yaitu tentukanlah nilai N dan selanjutnya tentukanlah senyawa C tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik dapat perhatikan terlebih dahulu grafik dekomposisi dari magnesium oksalat. Jadi di grafik tersebut adik-adik bisa lihat bahwa senyawa magnesium oksalat hidrat A itu didekomposisi menjadi senyawa B, selanjutnya menghasilkan senyawa C dengan massa yang berkurang secara bertahap. Untuk pembahasannya, yang pertama kita akan menentukan nilai N, yaitu jumlah molekul air yang terikat di dalam senyawa hidrat magnesium oksalat. Nah, yang pertama kita buat dulu ya adik-adik reaksi pelepasan dari senyawa A atau dekomposisi dari senyawa A menjadi senyawa B, yaitu magnesium oksalat mengikat N molekul air yaitu dengan massa sebanyak 1,0 gram dipanaskan menjadi magnesium oksalat plus N molekul H2O. Jadi massa molekul senyawa B yang dihasilkan adalah 0,76 gram sehingga massa air yang dilepaskan yaitu 0,24 gram. Nah, NR masing-masing itu kita sudah tentukan yaitu NR senyawa hidratnya 112 plus N kali 18 senyawa magnesium oksalatnya 112 dan NR dari molekul airnya adalah 18. Karena koefisien senyawa A dan B sama, maka mol senyawa A dan B tentunya juga sama ya. Nah, jadi kita langsung masukkan nilainya yang telah diketahui di soal yaitu massanya 1,0 gram dibagi 112 plus N kali 18 akan setara dengan 0,76 gram dibagi 112,36. Jadi dapat setelah kali silang kita akan peroleh nilai N-nya 2. Jadi dapat kita tentukan bahwa jumlah molekul air yang terikat di dalam senyawa hidrat magnesium oksalat tersebut adalah 2 molekul air. Nah, untuk soal yang ditanyakan soal nomor B yaitu tentukanlah senyawa C yang dihasilkan dalam dekomposisi tahap kedua magnesium oksalat hidrat. Jadi senyawa B yang merupakan magnesium oksalat itu dipanaskan lebih lanjut itu akan menghasilkan senyawa C, di mana kita lambangkan senyawa C-nya dengan NGX, di mana dalam pemanasan tersebut itu nanti akan melepaskan gas karbon dioksida. Jadi dapat dirumuskan reaksi pelepasannya yaitu NgC2O4 dipanaskan menghasilkan NGX plus CO2. Nah, yang sudah diketahui di soal yaitu massa senyawa B 0,76 gram. Selanjutnya NR-nya sebesar 112,36. Diketahui juga senyawa C yang dihasilkan 0,27 gram dan NR-nya dapat kita hitung yaitu 24 ditambah ARX. Jadi itulah NRC. Karena koefisien senyawa B dan C sama, maka mol dari senyawa B dan mol senyawa C juga sama ya, setara. Jadi dapat kita masukkan nilai molnya 0,76 gram dibagi 112,36 untuk mol senyawa B akan sama dengan 0,27 dibagi 24 plus ARX. Jadi dalam perhitungan tersebut kita akan dapat hitung nilai dari X-nya yaitu 16. Jadi
X itu adalah oksigen, maka senyawa C-nya adalah magnesium oksida. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Berdasarkan analisis kualitatif, abu vulkanik ternyata diketahui mengandung silika atau Si. Sebanyak 100 gram abu vulkanik direaksikan hingga semua silikanya bereaksi membentuk SiO2. Setelah diendapkan, diperoleh SiO2 sebanyak 120 gram dan yang ditanyakan tentukanlah persentase Si dalam abu vulkanik tersebut jika diketahui ArSi-nya 28 dan Ar oksigen sama dengan 16. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan di atas adalah yang pertama, menentukan massa Si yang terdapat di dalam SiO2. Jadi, adik-adik udah terlihat ya bahwa dalam SiO2 terdapat satu atom Si. Selanjutnya, maka massa Si di dalam SiO2 itu adalah 1 dikali Ar silika dibagi Mr SiO2 dikali massa SiO2 yang dihasilkan. Jadi kita masukkan nilai Mr-nya yaitu 28 dibagi Mr SiO2 yaitu kita dapat dari perhitungan 60 dikali 120 gram maka kita dapat 56 gram. Jadi Si yang terdapat di dalam endapan yang diperoleh dalam perhitungan tersebut adalah 56 gram. Nah, selanjutnya barulah kita dapat menentukan persentase kadar Si di dalam abu vulkanik tersebut. Jadi perumusan yang kita gunakan adalah persentase Si itu sama dengan massa Si yang diperoleh dari perhitungan A dibagi dengan massa abu vulkanik yang digunakan dalam pengendapan tersebut dikali 100%. Jadi setelah kita masukkan massanya yaitu 56 gram dibagi massa abu vulkaniknya 100 gram dikali 100%, maka kita peroleh kadar Si di dalam abu vulkanik tersebut yaitu 56%. Oke adik-adik, demikian tadi perhitungan untuk beberapa contoh soal gravimetri. Semoga bermanfaat dan untuk perhitungan lainnya adik-adik dapat lihat di video yang terdapat pada description box. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.